Sebentar deh, sadar gak sih hal yang paling asik buat dibahas itu justru hal yang paling sederhana. Termasuk hari ini, kita akan ngebahas kembali soal rezeki, tapi dengan cara yang sederhana, tapi kok nampar ya? Ayo kita bahas nih, seru. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, hal yang paling enak buat kita bahas, apalagi kalau kita sambil mengerjakan sesuatu ya, itu sebenarnya hal yang ringan, tapi kok bener. Termasuk di hari ini. Iya, di hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang paling kamu suka, yaitu yang berkaitan dengan rezeki. Iya, entah kenapa rezeki itu hal yang paling enak buat diobrolin, dipikirin, sambil diuji. Kenapa? Karena kalau diuji ada perubahannya dong seizin Tuhan dalam hidup kita. Bener gak sih? Nah, termasuk kali ini saya akan kembali memberikan kamu sebuah ilmu emas tanpa basa-basi ataupun berlete-lete. Ilmu yang selalu saya pakai dan alhamdulillah bukan hanya saya yang terobati dengan ilmu ini, tapi banyak orang yang saya bantu sama seperti kamu ya. Diajak ngobrol tapi kok masalah hidupnya jadi beres nih, hanya karena hal sederhana ini. Hal sederhana ini adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya cukup panjang, tapi saya ringkas sesempit mungkin atau sesimpel mungkin. Coba deh, sekarang saya ingin tanya dulu sama kamu satu pertanyaan ini. Tolong jawab dengan sejujur-jujurnya dalam hati. Apapun jawaban kamu, itu menentukan level rezeki kamu. Siap ya? Pertanyaan saya sederhana. Menurut kamu, rezeki itu... Nah, ini menarik nih. Rezeki itu dikejar, dicari, atau cukup ditunggu? Sederhana kan pertanyaan saya? Tolong jawab dalam hati ya, gak usah takut salah, kita belajar. Menurut kamu, rezeki itu kan luas ya. Uang, jodoh, kesehatan, semua hal yang bersifat rezeki. Menurut apa yang kamu yakini selama ini, rezeki itu dikejar, dicari, atau cukup ditunggu? Jawaban kamu yang paling kelihatan di hatimu apa? Saya tebak ya. Kalau diri kamu adalah orang yang takut salah, kamu akan berkata, oh rezeki itu dicari mas, tapi sambil berdoa. Benar nggak? Tapi kalau diri kamu jawab yang paling jujur dari hatimu, rezeki itu kayaknya nggak bisa ditunggu mas. Rezeki itu bagaimanapun harus dicari sekeras mungkin. Itu dia tuh. Itu yang menarik tuh. Ini kita bahas. Teman-teman, saya ini walaupun usianya masih muda, tapi alhamdulillah semua hal itu sudah saya lakukan untuk menjadi sebuah ilmu yang bisa saya share kepada kamu. Iya, termasuk pengalaman yang berkaitan dengan rezeki ini. Tahu nggak sih, kalau kita cermati, coba deh kamu pikirin. Rezeki itu aneh ya? Aneh nggak? Anehnya rezeki itu, entah kenapa, dia itu kalau kita cari, malah nggak dapet. Tapi begitu kita nggak cari, anehnya entah bagaimana, dia datang aja gitu. Coba bagi kamu yang sekarang lagi nunggu order nih, entah mungkin profesi kamu sebagai ojek online, atau taksi online, atau mungkin jasa catering, jasa pembuat kue bagi ulang tahun, apapun yang bersifat harus nunggu order baru dapat duit. Sekarang saya tanya sama kamu, order yang masuk kepada kamu, itu biasanya bisa ditebak nggak? Kalau kamu sebagai pengojek online nih, biasanya bisa ketebak gak sih ordernya datangnya jam berapa, dari mana, dan orangnya itu seperti apa, ngasih tip atau enggak? Bisa ketebak gak? Gak bisa ya? Sama seperti kamu mungkin yang kerjanya di kantor, atau mungkin diri kamu sekarang lagi berbisnis, buat konten di YouTube juga, atau konten di TikTok juga. Saya mau tanya, apakah kamu bisa yakin apa yang kamu berikan kepada dunia, itu dunia menerima itu semua dengan baik? Yakin atau tidak? Kalau kita jujur, nggak bisa ditebak mas. Kita bisa buat produk, kita bisa buat konten, kita bisa kerja di sana sini, tapi tetap kita nggak bisa yang namanya menebak rezeki datangnya kapan. Setuju? Kalau begitu, intinya rezeki suka sama orang yang tidak mengejar mereka. Titik. Nah ini, kalau sampai sini aja saya udah sering ngomong.
Ya, kalau kamu penonton baru di Pagar Kehidupan, halo, selamat datang. Coba deh tonton video saya yang lain acak ya, secara acak. Kamu akan menemukan ini semua pernah saya bahas dan menjelaskan kehidupan orang yang sedang buntu. Tapi kalau sampai di sini aja, itu kurang jelas. Pertanyaan berikutnya, kalau rezeki itu tidak boleh dikejar, Mas, gimana cara kita menghadapi mereka? Gimana cara kita menghadapi rezeki supaya rezeki kita itu seizin Tuhan bagus? Jawabannya mudah. Cukup kamu taruh ini di kepalamu. Dengerin baik-baik. Rezeki saya itu cinta banget sama saya kalau saya jadi orang tidak ribet. Saya ulangi ya, taruh ini di kepala kita nih, taruh mindset atau pola pikir ini di kepala kita ini benar. Rezeki saya cinta banget sama saya, suka banget sama saya selama saya jadi orang tidak ribet atau nggak ribet, titik. Coba sekarang kita renungkan pelan-pelan, kemudian saya jabarkan maksudnya apa sambil kamu merenung ya. Coba ingat-ingat deh. Kita tuh kalau dapat kesempatan, lebih banyak ribetnya atau enggak, jujur? Ayo, saya ulangi pertanyaan saya. Di depan kamu ada kesempatan nih. Biasanya kita mikirnya apa sih? Oh, nggak mungkin pikirannya simple, nggak mungkin pikirannya sederhana. Pasti lebih banyak kata tapinya daripada majunya. Bener apa enggak? Jujur aja deh. Iya kan? Coba sekarang saya tanya nih. Saya berkata kepada kamu bahwa diri kamu ini adalah orang yang bisa kaya raya. Walaupun kamu mungkin latar belakang pendidikannya saya nggak tahu sampai mana. Mau sampai manapun kamu latar belakang pendidikannya, kamu bisa kaya raya. Apa yang ada di batin kamu? Batin kamu langsung berkata, tapi mas, iya gak sih? Kalau saya bilang pada kamu gini, diri kamu nih gak peduli berat badannya berapa, kamu tuh cantik, kamu tuh enak dilihat, kamu tuh tampan. Apa yang ada di batin kamu? Batin kamu berkata, masa mas ya, tapi kan, tapi gini loh mas, tapi ya, enakan makan tape daripada tapi sih asli. Tapi bikin kita nggak maju, tape bikin perut kita kenyang, setuju nggak? Nah sekarang gini, ini yang membuat hidup saya dulu jadi berantakan. Saya ulangi, hidup saya dan orang-orang yang saya tolong dulu punya permasalahan yang sama kayak kamu. Diri kita selalu berpikir rezeki itu milik orang yang pinter, dan pinter itu harus ribet. Pernah lihat nggak orang kepinteran ngomong? Orang kepinteran ngomong tuh ngomongnya jelimetnya parah, tapi intinya sama. Beda sama orang yang jenius. Orang jenius tuh ngejelasin hal yang ribet jadi sederhana. Kalau orang yang pinter dalam tanda kutip, dia ngejelasin hal yang sederhana tapi bahasanya ribet parah. Pernah? Nah kita jangan sampai kayak mereka di dalam menyikapi rezeki kita. Sederhananya gini. Kalau di depan mata ada sesuatu yang bisa kita ambil, ambil tanpa banyak cincong. Sederhananya gitu. Bener. Saya kasih contoh satu-satu biar kamu sadar ya. Misalnya diri kamu bekerja sebagai seseorang pembuat konten kreator nih sama kayak saya. Tapi mungkin channel kamu beda gitu ya. Entah gaming, entah cara masak, entah mungkin review atau reaction. Apapun konten kamu deh. Ketika kamu membuat sebuah konten, buat aja lagi. Gak usah mentingin nanti berapa orang yang nonton, berapa orang yang nge-like, berapa orang yang subscribe. Gak usah. Rezeki itu gak suka sama orang kayak gitu. Kebanyakan mikir. Jangan kita buat konten, mas, saya itu udah capek-capek buat konten, tapi kok yang nonton dikit. Mas, saya itu udah capek-capek loh mas, syuting ini, syuting itu buat konten saya, tapi kok yang follow atau subscribe sedikit. Atau lebih parah lagi nih, misalnya kita bicara soal jodoh. Mas, saya itu udah capek-capek loh mas baik sama dia, tapi kok dia gak menghargai saya ya. Mas, saya tuh udah umur segini, tapi kok belum nikah ya. Di mana ada kata tapi, di situ bencana untuk rezeki sedang nungguin kamu. Jelas?
Nah, saya tahu kalau sampai sini contohnya kurang. Saya kasih contoh lagi biar kamu klimaks, biar kamu sadar, biar kamu tahu bahwa oh ini yang Mas Aryan maksud. Gini jelasinnya ya. Saya jelasin kepada kamu menggunakan contoh sehari-hari. Misalnya gini. Diri kamu sekarang lagi mau nunggu customer nih sebagai taksi online atau mungkin kamu sebagai pengemudi ojek online gitu ya. Ketika ada orang ngambil, walaupun jaraknya deket, ambil. Gak usah pakai logika manusia. Tapi mas, itu duitnya dikit, gak usah. Rezeki tuh gak suka sama orang kayak gitu. Bener deh. Saya sering ngobrol loh sama pengemudi ojek online, sama pengemudi taksi online. Mereka semua rata-rata ngomong yang sama. Tahu gak apa? Mas, rezeki saya tuh jadi bagus sebenarnya sederhana. Gimana pak? Saya ngambil setiap orang walaupun jaraknya deket saya ambil. Entah kenapa rezeki saya malah bagus mas kalau gitu. Dibandingin dulu saya pilih customer. Itu mereka sendiri loh yang ngomong. Sama seperti masalah percintaan. Mas kalau gitu nih mas, ketika saya lagi pengen dapet jodoh mas, iya, saya terima aja gitu di depan mata ada cowok kayak gimana, cewek kayak gimana, betul nggak? Kan kita nggak boleh pilih-pilih mas, nggak boleh ribet, betul nggak sih? Iya nggak? Bener. Kalau hidup kamu mau ngaco, ambil aja sembarang jodoh, nanti hidupnya jadi ngaco. Yang saya maksud tuh bukan berarti kamu sembarangan ngambil, bukan. Yang saya maksud itu sederhanakan pikiranmu. Contoh, ini soal jodoh ya. Kalau di depan matamu ada orang yang berpotensi jadi jodohmu, ya udah ketemu aja dulu. Begitu ketemu, kalau orang itu tidak sesuai kriteria kamu, nggak usah dibuat ribet seolah-olah orang itu bakal berubah nanti. Nggak cocok, next. Cari yang lain. Orang itu nolak saya, next, cari yang lain. Orang itu tidak menghargai saya, next, cari yang lain. Gitu loh. Jadi jangan dibuat ribet. Ketika memang bukan itu rezeki kita, next, berikutnya. Oh ini bukan rezeki buat saya, next, berikutnya. Dalam hal begitu. Dalam hal apapun begitu. Jadi jangan kita menganggap bahwa semua hal itu harus telan, jangan. Tapi nggak perlu juga dibuat ribet lagi. Paham? Nah sekarang, sampai sini saya ingin kamu melakukan sesuatu. Hal itu sederhana banget teman-teman. Ketika diri kamu menghadapi kekecewaan yang berkaitan dengan rezeki, anggap itu sebagai proses kamu belajar, bukan bencana. Inilah masalahnya di pendidikan kita. Setiap kali gagal kita dibilang bencana. Gak naik kelas bencana. Nilai 0 bencana. Gak juara bencana. Padahal diri kamu butuh gagal untuk bisa dapat yang lebih baik. Contoh, selama ini kok pacar kamu itu orangnya ngaco semua. Jangan dianggap bencana, itu belajar lagi. Supaya kamu tahu cowok baik kayak gimana sih? Cewek baik kayak gimana sih? Iya kan? Diri kamu sudah mengajukan banyak proposal nih, proposal bisnis, tapi kok tertolak mulu. Hei, itu bukan bencana, itu belajar lagi. Proposal seperti apa yang bisa diterima? Dari situ kan kamu butuh pengalaman. Benar nggak? Nah, jadi di video yang sederhana ini saya ingin bilang gini teman-teman. Janganlah kamu mengejar rezeki. Biarkan mereka yang menghampiri kamu. Caranya, berpikirlah sederhana. Apapun yang hadir ke depan matamu, itulah rezekimu. Walaupun secara nominal itu sedikit, hargai. Walaupun secara nominal itu tidak layak buat kamu, kamu jujur. Kalau nggak layak, berikutnya saya cari. Nggak usah saya paksain sama orang itu sama hal itu. Simple. Kalau mau ambil, kalau enggak, next. Simple, sesederhana itu. Jelas ya? Jadi saya nggak mau lagi kamu sebagai sahabat saya menjadi orang tuh bingung gimana hidup saya harus melangkah. Ingat perkataan saya, rezeki suka kepada orang yang berpikir sederhana. Sebab hidup itu memang tidak mudah. Gak mudah hidup itu, tapi hidup itu sederhana. Jelas? Jangan dibuat ribet ya. Hidup itu sederhana. Coba deh praktekin. Apa yang terjadi dalam hidup kamu? Kamu uji ya. Silakan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.